Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka dengan Teguh Prakosa. Untuk Dr. Andes Haji Muhammad dan sebagai bakal calon wali kota Kota Tangerang Selatan periode 2020 sampai 2024, dan Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Kota Tangerang Selatan. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bung Mardhani, jadi posisi atau prinsip di PKS apakah memang tetap akan mengedepankan kader-kader individu, kader-kader internal, atau juga menerima kader-kader cabutan yang memang berpotensi untuk menang? Sebisa mungkin kader internal, karena memang tugas dari partai politik kan kaderisasi kepemimpinan. Karena itu di Sumatera Barat, gubernur kita Irwan Praitno memang kader dari awal. Di Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, adik kelas saya, kader dari awal. Di Bandung, Mang Odet, kader dari awal. Di Sukabumi, Ahmad Fahmi, wali kota, kader. Di Kendari, kecuali kalau nggak ada lah ya. Gitu. Nah, ketika kita tidak ada, kita coba lihat mana yang punya dua hal, kapasitas dan integritas sama, visi misinya sama. Kita dan modal sosial juga. Modal sosial nomor 3 ya. Ketika visi misi dan integritas kapasitas ada, baru kita lihat modal sosial. Karena PKS punya kelebihan, karena kita partai kader, mesin politik kita selalu tough gitu. Dan kader kita samina wa ta'nanya insya Allah. Jadi siapapun yang didukung biasanya merasakan kekuatan dukungan mesin politik PKS di lapangan. Jadi kalau kembali pertanyaan saya adalah, kalau bagi PKS dinasti politik itu sebetulnya gimana? Apakah itu memang sesuatu yang memang ya sejarah memang begitu dan itu harus, atau gimana Bung Mardhani lihat? Secara prinsip tetap buruk. Tetapi dalam proses mengarah ke sana, kita coba perbaiki melalui lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Saya setuju dengan Burhan, jangan di mindset. Kita kalau di mindset namanya kita berlepas dagang kepada mana ayam sama telur. Kita yang di elit politik, pimpinan partai yang di DPR, kami sudah yang di DPR akan berjuang menurunkan threshold presidensial sama pilkada 5%. Itu bukan tadi tirani tadi mengatakan kalau anak-anak pejabat kemudian nggak boleh nyalon gitu? Enggak kan, dengan 5%. Jadi gini, boleh nyalon tapi ketika, contoh nih, nyun sewu Mbak Aziza, kan nanti akan banyak calonnya 3 atau 4, dan itu baik. Kalau nyun sewu Pak Andreas, di Solo kami lagi kerja keras nih gitu loh, biar bisa menghadirkan poros lain yang bisa menandingi Gibran. Karena diambil semua gitu? Terlalu dominan. Tapi saya kira bagus, artinya itu bagus. Nah, kalau di Solo ya itu PD Perjuangan memang kuat sekali. Jadi kursi yang diperoleh itu 30 lebih ya. Ya setengah. 30. Jadi di Solo itu agak tahu saya, jadi 45 kursi, 30 teman-teman PDIP, PKS itu pemenang kedua. Tapi dari 30 turun ke 5 ya. Golkar, Gerindra, PAN 3, PSI 1. Nah, kami lagi coba komunikasi dengan 4 ini nih. Dan karena calon independen sedang bekerja keras, kurang 7.000 KTP, ya kami tetap ingin sampai last minute berharap ada poros baru, sehingga kontestasi, demokrasi itu esensi kontestasi, bukan keseragaman. Ada perbedaan yang ditawarkan. Bung Burhan, jadi gimana kalau bagi partai politik sendiri ketika kemudian partai itu lebih mengedepankan kader-kader cabutan atau kader-kader yang baru masuk tapi mempunyai peluang menang, itu bagi terjadi demoralisasi di partai politik atau gimana sebenarnya? Ya, saya sebut tadi di awal, Indonesia itu mirip dengan Filipina. Ya, pertama dari sisi praktek dinasti politik yang cenderung predatorik, tapi saat yang sama masyarakat menerima. Di Filipina studi Dante Simbulan itu menunjukkan dari 169 keluarga berpengaruh itu telah melahirkan 7 presiden, 2 wakil presiden, ratusan senator dan DPR. Artinya masyarakat memilih mereka. Jadi kalau misalnya kontestasinya diubah melalui proses demokrasi pun, dinasti menang. Nah, pertanyaannya mengapa menang? Satu, mungkin masyarakatnya reseptif, tidak terlalu anti terhadap dinasti politik. Yang kedua, dinasti politik flying start, dia punya banyak kemudahan untuk terpilih. Entah itu dari sisi modal sosial, modal simbolik, modal politik gitu ya. Jadi
playing field-nya nggak rata. Tapi bagaimana dengan kader-kader partai yang meniti dari ranting, dari kecamatan, kemudian ya udah tiba-tiba ada kader yang lebih potensial, punya modal simbolik, kemudian terpotong. Ya, makanya saya sebut tadi kita melihat dinasti politik bukan sebagai sebab, tapi sebagai akibat. Kalau kita melihatnya sebagai akibat, maka kita benahi dulu banyak hal yang membuat dinasti politik tadi mendapatkan semacam privilege untuk mengalahkan kader lain yang sudah lama berjibaku di partai atau membypass demikian banyak proses gitu loh ya. Jadi saya tidak ingin tadi saya nggak mau terjebak pada tirani karena Anda anak dari tokoh kemudian dilarang masuk politik. DNA-nya dari situ. Di India atau di Amerika Serikat ya terjadi gitu juga. Iya kan dia bahkan sebelum lahir pun di dalam rahimnya itu sudah belajar dari orang tuanya. Misalnya Gandhi ya. Atau di Amerika Serikat George Bush atau George Bush Junior misalnya itu kan Jeb Bush gubernur Florida, kemudian George Bush Junior sebelum dia jadi presiden dia di Texas, bapaknya presiden pula gitu ya misalnya, atau di Indonesia misalnya ya keluarga Soekarno gitu ya. Tetap poin saya adalah kita jangan sampai terlibat pada rezim yang tidak fair terhadap mereka yang berada di menjadi bagian dari keluarga itu, tetapi orang lain seperti saya ini yang nggak punya darah biru, juga jangan dikasih disinsentif, beri insentif mereka untuk maju. Caranya tadi institusi entry to barrier-nya turun. Ya. Jadi institusinya tadi dipermudah sehingga terjadi pertarungan yang lebih fair. Jangan karena ada dinasti alih-alih untuk mendapatkan dukungan publik sebelum maju pun udah diganjal. Baik, saya akan tanya ke Mas Andreas Hugo Parera. Kalau dalam kasus konteks Solo ya, itu kan Purnomo kemudian udah kelihatannya akan maju, tiba-tiba datanglah Gibran, terputuslah kemudian Purnomo. Ini sesuatu yang unfair atau sesuatu yang biasa-biasa saja atau gimana? Ya inilah bedanya ya pengamat dan politisi. Apa tuh bedanya? Bung Andreas nih dosen. Gimana bedanya apa? Pertanyaannya unfair bagi Purnomo atau gimana pertanyaannya itu? Ketika di politik, ketika sebagai politisi kita berhadapan dengan realita. Iya. Ketika menjadi seorang pengamat, menjadi seorang dosen, kita menginginkan sesuatu yang paling ideal. Bung Andreas ini paling absah bicara itu. Saya berada di antara dua sisi. Dalam arti apa? Ada banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan secara realistis. Untuk kemudian sampai pada putusan. Dalam arti bahwa hal yang tadi yang saya katakan tadi, sebagai partai politik kita harus lihat dengan sistem yang ada dan bagaimana mencalonkan untuk menang. Dan itu ya teman-teman di dalam lembaga survei pun melihat hal yang sama gitu. Artinya buat apa mendukung seseorang untuk kemudian potensi menangnya kecil atau lebih kecil. Ini kan ini realistis gitu. Artinya gini, kalau dalam konteks Solo, Purnomo maju lewat DPC PDIP di Solo ya. Kemudian Gibran dipandang berpotensi untuk menang sehingga DPP memberikan rekomendasi untuk Gibran gitu ya. Dua-duanya mungkin berpotensi untuk menang, tapi yang mana yang lebih memungkinkan dalam arti apa untuk pertimbangan ke depan dan juga kepentingan saya katakan tadi di dalam pilkada ada 270 pilkada. Enggak, kita ngomong Solo dulu aja. Iya, kan konteks pilkada. Solo dalam konteks pilkada. Oke. Soalnya dalam konteks pilkada kan perlu ada bintang juga. Tapi soal elektabilitas betul. Jadi saya punya survei itu tahun lalu ya. Tahun lalu bulan September itu Pak Purnomo sebagai wakil wali kota petahana itu elektabilitasnya sama dengan Gibran yang waktu itu dia belum declare. Dia belum declare. Jadi tepat dong pilihan PDIP kan? Apa? Tepat ya kalau gitu. Saya ingin mengatakan kalau pertimbangannya elektabilitas saja mungkin tepat. Emang ada pertimbangan lain? Maksud saya kalau misalnya ada pertimbangan sebagai partai politik ingin menegakkan kaderisasi, ingin memberikan semacam proses pendidikan politik, tentu saja Pak Purnomo juga berhak untuk dihitung sebagai bagian dari calon. Tetapi kan lagi-lagi satu variabel penting dan lembaga survei turut berkontribusi di situ yaitu adalah elektabilitas itu. Jadi, ini di sini ya. Karena kalau survei mengatakan apa datanya kan? Kalau datanya A ya bilang A, meskipun tentu saja
Di situ problem lembaga survei ingin menyuarakan aspirasi publik. Kalau publiknya misalnya taste pilihannya itu saja, ya akan dipotret seperti itu. Nah, partai umumnya pengen ikut rombongan pemenang, bandwagon effect. Masalahnya adalah apakah partai mau nggak melakukan proses pendidikan politik, mengusung calon yang mungkin potensi menangnya tidak terlalu besar, tapi punya integritas, punya kapasitas. Jadi yang dikedahulukan adalah logika intelektual ketimbang logika partai. Justru itu. Apakah kemudian PDIP juga mau ya susah-susah melakukan kaderisasi politik, kursus kader untuk menciptakan kader-kader internal, bukan kader-kader dari luar yang masuk cabutan untuk mengembangkan kekuatan dari partai? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.